Mantan suaminya padahal sudah punya niat baik untuk balikan dan rujuk untuk memperbaiki rumah tangganya, tapi mantan istrinya ini, si Devin, malah membunuh suaminya dan memenggal kelapanya, dan sampai hari ini kelapanya Jonathan tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi kisah ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di daerah Nevada. Jadi pada waktu itu Devin dan Jonathan ini adalah suami istri. Dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putri. Jonathan itu sebelum dengan Devin sudah menikah ya dengan wanita lain, dan ini adalah anak Jonathan dari istrinya yang sebelum Devin, yaitu Devier Willett. Nah, jadi karena rumah tangga Devin dengan Jonathan itu nggak pernah harmonis, akhirnya di tahun 2018 Devin dan Jonathan memutuskan untuk bercerai. Ketika mereka bercerai, Devin ini mengajak Devier untuk tinggal bersama Devin. Devin bilang, Devier kalau kamu mau tinggal sama aku, boleh. Dan akhirnya Devier menyetujui ya, karena diajak sama ibu tirinya, boleh tinggal di rumahnya. Karena Devier ini sudah cukup dewasa ya, akhirnya lama-kelamaan Devier dengan Devin menjalin hubungan gelap. Sampai pada tahun 2023, Devin dan Devier pergi ke Las Vegas untuk mengumumkan mereka sudah menikah secara resmi. Tapi ketika mereka menikah itu, Jonathan tuh nggak dikasih tahu gitu ya, jadi dirahasiakan. Devin tidak pernah kasih tahu mantan suaminya, karena mungkin kan mantan suami nggak setuju ya, ya kawinnya kok sama anak tirinya si Jonathan gitu. Kemudian kejadian tragisnya terjadi yaitu sekitar tanggal 6 Agustus 2023. Devin dan Jonathan ini terlihat bersama ya di sebuah pom bensin. Nah, setelah itu Devin pergi ke rumah Jonathan. Nah, di dalam rumah Jonathan, Jonathan mengutarakan keinginannya kepada Devin. Dia bilang dia ingin rujuk karena dia punya 2 orang putri kan, biar kita membangun hubungan kembali. Tapi karena dia menikah diam-diam dengan Devier, Devin itu jadi takut kan, takut ketahuan sama Jonathan kalau dia menikahi Devier. Akhirnya ketika malam hari kan dia tinggal ya, jadi di rumah si Jonathan ini. Nah, ketika Jonathan lagi tidur, tiba-tiba Devin ini memukul kelapa Jonathan sampai dia meninggoy di ranjangnya. Dan setelah Jonathan ini dinyatakan meninggoy, dia menggorok kelapa Jonathan dan membawanya pergi. Dan dia membuang kelapanya Jonathan entah di mana. Nah, udah ya, itu kan malam kejadiannya. Setelah itu, dia pulang lagi ke rumahnya. Waktu itu jadi mereka sudah punya rumah masing-masing ya. Nah, di rumah Jonathan ini tinggal bersama ibunya. Jadi pas ketika pagi, ibunya masuk ke kamar Jonathan kan. Dia kaget melihat tubuh anaknya sudah tidak ada kelapanya. Akhirnya ibunya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ketika kepolisian datang, polisi menginterogasi ya ibunya, dan ibunya mengatakan terakhir itu, Jonathan itu pergi sama si Devin ini. Karena kan memang di rumah itu Jonathan dan ibunya lihat ada Devin. Udah setelah itu Devin, nggak tahu lagi kemana gitu kan, dan akhirnya polisi dengan sergapnya dia langsung ke rumah Devin, dan langsung menggeledah area rumah Devin, dan betul saja, di dalam lemarinya, tepatnya di bawah pakaian Devin ini, ditemukan kunci truk, ditemukan, surat-surat dompet si Jonathan. Akhirnya polisi langsung membawa Devin ini untuk diinterogasi dan dia dites kebohongan dan dia tidak lolos ya, dia dinyatakan bohong. Nah, akhirnya dia dipenjara tapi belum ada putusan vonis akhir dari di pengadilan. Anaknya Devier memberikan kesaksian yang sangat memberatkan ibunya atau istrinya. Anaknya ini mengaku memang dia punya hubungan terlarang dengan ibunya Devin. Dia juga nggak tahu kalau Devin ini berencana untuk membunuh ayahnya. Jadi akhirnya Devin ini dijatuhi vonis pengadilan penjara seumur hidup. Nanti akan ada pembebasan bersyarat, tapi setelah dia menjalani masa hukuman 28. Jadi di tahun 2026 ini Devin dinyatakan bersalah dan Devier dibuktikan tidak bersalah. Jadi dia tidak tahu apapun yang ibunya lakukan terhadap ayahnya.